3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Dan perkenalkan, nama saya Budiman sebagai moderator sekaligus membawa acara. Dan di acara kali ini saya akan membawakan acara debat mengenai sistem informasi akuntansi dengan mosi penerapan pengembangan sistem untuk perusahaan dan berorientasi kemajuan dan keberhasilan. Oke, untuk itu sebelum acara mulai saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada juri kita Muhammad Chandra, dan di depan saya ada dua partisipan dari kelompok pro dan kontra. Di antaranya yang pertama ada Robi, dan yang kedua ada Siva, dan di kubu kontra yang pertama ada Sadam, dan yang kedua ada Mio. Oke, sebelum itu di sesi pertama ini saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu sebelum melakukan sesi debat. Oke, diantaranya yang pertama, setiap pembicara menjelaskan pandangannya mengenai tema yang telah diberikan masing-masing selama 1 menit. Yang kedua, peserta yang menjelaskan tersebut sebagai peserta penyaji dan peserta lawan menyimak pernyataan yang diutarakan oleh peserta penyaji. Yang ketiga, setiap peserta wajib menjaga ketertiban acara. Yang keempat, penerapan akan dinilai oleh Dewan Juri dan akan ada bel peringatan begitu waktu tersisa 20 detik lagi. Yang kelima, peserta akan presentasi dari waktu yang ditetapkan akan mempengaruhi penilaian juri. Oke, untuk sesi pertama ini dimulai dari partisipan dari tim pro. Untuk itu saya persilakan untuk Robin. Waktu dimulai 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang sistem informasi akuntansi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem informasi akuntansi ini sangat berperan penting di dalam keberlangsungan hidup manusia. Salah satunya itu perusahaan yang dimana di era digital sekarang ini berjalannya waktu, perusahaan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi di dalam menunjang perusahaan di dalam pengolahan data. Jadi pada intinya sistem informasi akuntansi sangat berguna bagi kelangsungan Indonesia. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih untuk dari partisipan dari itu. Dan selanjutnya saya akan memberi kesempatan untuk partisipan dari kubu kontra. Yang pertama dari Sadam Haji. Kami persilakan waktu 1 menit dari sekarang. Jadi, bagaimana jika suatu data tersebut atau sistem tersebut terjadi kesalahan pada suatu sistemnya di dalamnya, yaitu perangkat lunak yang sering kita sebut sebagai software, hardware, dan jaringan. Bagaimana jika itu sendiri mengalami kerusakan yang mengakibatkan data tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat dijabarkan dengan sistem itu sendiri akibat virus? Lalu menurut saya sistem informasi akuntansi ini relevan tidak selalu mengutamakan tentang data dan keamanan itu sendiri. Oke, terima kasih. Habis. Oke, sesuatu sudah habis dan saya akan memberikan kesempatan untuk partisipan dari kubu pro, Siva, untuk waktu dan depannya dipersilakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Dengan adanya sistem akan memudahkan sebuah perusahaan pada bagian keuangan untuk melakukan
Terlebih lagi dengan adanya sistem, informasi yang didapat akan menjadi lebih akurat, valid, dan terpercaya. Waktu pengerjaan juga bisa lebih cepat, meminimalisir terjadinya pengurangan pencatatan serta pengurangan terjadinya kecurangan yang dilakukan pada bagian keuangan. Dengan adanya sistem juga mempermudah penyebaran informasi terkait laporan keuangan seperti pendistribusian pada laporan keuangan yang dibuat dari bagian keuangan dan didistribusikan kepada manajer keuangan yang akan melanjutkan pendistribusian tersebut kepada pemilik perusahaan. Selain laporan keuangan, bagian keuangan manajer dan pemilik juga dapat mengetahui beban yang seberapa besar beban yang dikeluarkan dan berapa perhitungan laba. Waktu sudah habis. Terima kasih untuk Siva. Oke, untuk selanjutnya akan saya berikan kepada partisipan dari kontrak, yaitu untuk Vidya. Tempat dan waktu saya persilakan 1 menit dimulai dari sekarang. Yang saya ketahui, dalam sebuah sistem selalu terjadi kendala, dan kendalanya juga ada di biaya. Jadi biaya dan harga dalam penggunaan sistem ini sangat tinggi dan mahal. Dan tidak semua UMKM itu mampu mengeluarkan biaya untuk pembelian sistem. Selain itu, setiap sistem itu pasti membutuhkan perawatan, yang juga membutuhkan biaya. Dan dalam pengoperasian sistem tersebut itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai skill-skill khusus. Jadi tidak sembarang orang bisa mengoperasikan sistem itu tersebut. Jadi menurut saya semua perusahaan itu belum mampu, tidak semua mampu untuk menggunakan sistem. Oke, sudah habis. Terima kasih pada partisipan. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan untuk sesi yang kedua. Oke, sebelum memulai di sesi kedua kali ini, terima kasih atas partisipan untuk sesi pertamanya, dan kali ini akan saya buka sesi kedua dengan debat hebat. Oke, sebelum memulai debat kali ini, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa tahapan yang harus kalian ketahui di sesi kedua kali ini. Yaitu yang pertama adalah peserta lawan memiliki kesempatan untuk menginterupsi maksimal 3 kali. Dengan kata lain, peserta penyaji akan menerima interupsi sebanyak 6 kali. 3 kali interupsi ditolak dan 3 kali interupsi dipersilahkan. Yang kedua, interupsi hanya boleh disampaikan atas seizin peserta penyaji. Yang ketiga, pembicara yang sedang berbicara memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak interupsi. Interupsi disampaikan maksimal 30 detik. Yang keempat, masing-masing peserta lawan akan menyampaikan beberapa pertanyaan atau argumen kepada peserta penyaji dalam durasi 30 detik. Dan yang kelima, peserta penyaji dapat berdiskusi selama 20 detik dan menjawab pertanyaan peserta lawan dalam durasi 30 detik untuk setiap pertanyaan. Yang keenam, masing-masing peserta lawan dapat menyanggah jawaban yang disampaikan oleh peserta penyaji dalam durasi 30 detik. Yang delapan, pertanyaan akan diterima dan dijawab oleh peserta penyaji selama waktu masih tersisa. Dan yang terakhir, 9, Dewan Juri akan menilai setiap tanggapan, pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan oleh peserta penyaji maupun peserta lawan. Oke, sesi kedua akan kita mulai. Dan sesi kedua kali ini akan saya berikan kesempatan untuk tim kontra. Untuk tim kontra, saya persilakan waktunya dimulai dari sekarang. Menanggapi pernyataan saya yang sebelumnya bahwa tidak semua perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer itu akan membuat perusahaan selalu berhasil. Namun dapat juga menjerumuskan perusahaan ke dalam kegagalan karena banyak juga poin-poin penting yang harus diperhatikan perusahaan sebelum menggunakan sistem informasi akuntansi.
mulai dari biaya yang sangat tinggi, tidak butuh tenaga ahli yang khusus, dan belum lagi sebuah sistem pasti membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan yang biayanya pasti tidak sedikit, dan risiko kegagalannya juga cukup tinggi. Mengenai potensi kelemahan dari sumber informasi akuntansi ini, yaitu dari sumber daya manusianya yang harus memiliki potensi yang luar biasa serta memiliki IQ yang di atas orang rata-rata. Karena silakan. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, salah satu kendala sistem informasi akuntansi yaitu pada bagian biaya. Menurut saya, dengan biaya yang cukup mahal, tetapi sistemnya sudah bagus, itu sudah worth it. Tidak semua sistem biayanya mahal. Contohnya Excel. Yang Excel yang sudah disediakan di dalam laptop atau komputer itu biayanya tidak mahal. Karena dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki sebuah laptop atau komputer untuk melakukan pelaporan keuangan. Bagaimana jika suatu sistem aplikasi yang bernama Microsoft Excel tersebut dipakai oleh orang yang keterundangan khusus atau orang yang memiliki wilayah yang sangat terkecil yang tidak bisa menguasai aplikasi tersebut? Mas, saya silakan. Baik, menurut saya tentu saja di dalam sebuah perusahaan orang yang bekerja di dalamnya tidak dengan hanya menempatkan orang yang tidak memiliki kemampuan atau skill di bidangnya. Tentu saja sudah melewati yang namanya training dan seleksi juga. Jadi pada dasarnya orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan pasti mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi itu berjalan. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Jadi tiap dia dari training itu kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Jadi kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang udah dia dari training tapi tetap nggak paham, nggak masuk ke otak. Jadi dia tuh tetap nggak bisa ngoperasiin sistem itu. Maaf. Menurut saya fungsi seleksi itu justru di situ ya. Karena sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar, nggak bakal merekrut karyawan yang sama sekali nggak punya skill atau skillnya masih di bawah rata-rata. Apalagi yang ditempatkan pada bagian keuangan, karena bagian keuangan itu informasinya harus pasti gitu kan. Terus yang kedua, bagian keuangan ini harus jelas juga gitu cara kerjanya seperti apa dan laporan harus. Ya, jadi dari penjelasan mengenai fungsi seleksi pada suatu perusahaan itu sendiri, saya rasa masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi terhadap suatu sistem, karena di wilayah Indonesia sendiri itu kekurangan yang namanya jaringan khusus yang bernama sebuah teknologi yang bisa menyimpan data yang cukup besar. Jadi saya rasa dengan perusahaan itu sendiri harus membutuhkan penyimpanan yang cukup besar. Ya, habis. Oke, terima kasih tim Masa. Dan selanjutnya akan saya berikan untuk kepada tim Pro. Tentunya saya kasih Terima kasih. Seperti apa yang saya sudah paparkan pada sesi pertama, dengan adanya sistem itu akan mempermudah
kita untuk mendapatkan informasi secara akurat, valid, dan terpercaya. Kemudian waktu pengerjaan dengan menggunakan sistem itu lebih cepat ketimbang manual. Tidak. Kemudian dengan adanya sistem juga kita akan meminimalisir terjadinya pengolahan seperti pelaporan penggajian pada bulan lalu yang akan dicatat pada bulan ini. Kemudian biasanya kalau perusahaan tidak menggunakan sistem itu banyak terjadi kecurangan pada pelaporan keuangan. Sedangkan dengan menggunakan sistem itu kan biasanya terkait maksudnya terhubung dari sistem satu ke sistem lainnya atau dari sumber ke bank lainnya yang kemungkinan besar terjadinya kecurangan pada bagian laporan keuangan itu sulit untuk dilakukan. Enggak, aku juga boleh makan. Iya, boleh cuma kan. Ya terserah sih mau maaf. Tiga, dua, satu. Oke. Maaf. Lalu, Silakan. Silakan. Maaf. Ya silakan. Bagaimana jika salah satu dari data tersebut hilang? Apa jika yang akan mengulang lagi dari awal atau seperti apa? baik, saya akan berbicara tentang pertanyaan dari Vidya. Data yang hilang, kalau menurut saya pribadi masih bisa diselamatkan dengan menggunakan software yang digunakan pada sistem komputer yang sudah dirancang oleh tim IT, dan saya pikir itu bukan menjadi suatu kendala di dalam sebuah perusahaan menjalani kegiatan. Izin menambahkan, tidak. Kalau misalnya sebuah data hilang atau terdapat virus gitu ya, bisa sebuah perusahaan nggak mungkin di sini nggak mungkin tidak bisa. Aduh. Izin menambahkan, jika ada data yang hilang atau terkena virus, biasanya sebuah perusahaan itu memiliki backup data atau penyalinan data dengan menggunakan sistem lain. Selain itu, perusahaan juga biasanya memiliki beberapa alat yang, maksudnya alat seperti komputer itu tidak hanya satu, yang dimana backup file itu pasti ada di setiap kepala manajer gitu. Ya, maaf. Ya. Bagaimana jika perangkat itu sendiri tidak mendukung dengan adanya backup? Izin menjawab. Kalau perangkat itu tidak mendukung dengan adanya backup, tentu saja perusahaan tersebut tidak akan melakukan atau tidak akan menggunakan sistem tersebut, karena sebuah backup itu sangat penting bagi perusahaan. Apalagi di zaman sekarang ini komputer atau laptop ini mudah terkena virus gitu. Jadi kalau misalnya memang sistem tersebut tidak bisa melakukan backup data, ya kemungkinan besar sistem tersebut tidak akan digunakan dalam sebuah perusahaan itu, apalagi perusahaan besar. Terima kasih. Oke, untuk sesi ketiga ada pendalaman juri. Sebelum itu saya akan membacakan yang pertama. Juri akan memberikan beberapa pertanyaan pada setiap peserta selama waktu masih tersisa dengan durasi setiap peserta yaitu 3 menit untuk menjawab. Yang kedua, peserta penyaji dapat menjawab pertanyaan juri dengan waktu 60 detik. Yang ketiga, juri akan memberikan komentar atas jawaban dari peserta penyaji. Oke, untuk juri silakan. Baik, tadinya seperti itu. Baik, tadi yang sudah diutarakan oleh kedua tim mengenai baik.
Baik, kali ini saya akan memberikan komentar atas pernyataan-pernyataan yang telah Anda berikan. Yang pertama, bahwasanya jika SIA itu memang diperlukan oleh sebuah perusahaan yang sebagai penunjang sebuah kegiatan, terutama di bidang bisnis. Perusahaan pasti membutuhkan sebuah informasi yang mana informasi itu digunakan sebagai pengambil keputusan di sebuah perusahaan. Yang mana informasi pasti terdiri atas data-data, yakni seperti laporan keuangan. Namun di balik itu, seperti yang diutarakan oleh tim kontra bahwa data-data itu bisa hilang atau korup, yang mana data korup atau yang hilang tersebut dapat mengganggu dalam pengolahan sebuah informasi atau data yang harus diolah menjadi sebuah informasi. Bahwasanya data yang korup itu sebagai kelemahan atau sebagai tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk selalu menjaga integritas, bahwasanya saat menggunakan sistem harus adanya keamanan dalam sistem. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah dengan adanya sistem itu dapat mempermudah pencatatan menjadi akurat, terjamin dan cepat, serta pendistribusiannya itu sangat mudah dari manajer hingga ke pemimpin. Nah, dari situ juga terdapat kelemahan bahwasanya jika kita menggunakan sistem seperti yang telah diutarakan oleh tim kontra, bahwasanya sistem tersebut masih membutuhkan biaya-biaya yang sangat banyak dan tidaklah sedikit. Bahwasanya jika kita menggunakan sistem pasti kita perlu membutuhkan adanya perbaikan dan perawatan sistem. Jika sistem tidak dirawat, untuk apa sistem digunakan jika tidak dirawat? Itu akan menjadi sebuah kendala bagi perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Dari kelemahan-kelemahan juga terdapat bahwasanya biaya yang sangat tinggi serta membutuhkan tenaga ahli khusus, itu juga sangat tidak murah kan. Oleh karena itu penggunaan sistem juga tidak selalu membuat perusahaan menjadi berhasil. Tetapi juga jika sistem tidak dikelola dengan baik oleh manajemen yang baik, justru sistem akan menjerumus perusahaan menjadi kegagalan. Sebagai contoh, biaya-biaya yang tinggi tidak dapat menutupi. Sebagai contoh, biaya-biaya yang sangat tinggi dapat mengurangi modal dari sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat menjadi bangkrut. Namun, jika perusahaannya memilih untuk menggunakan sebuah sistem dalam perusahaannya, yang pasti perusahaan pasti melakukan analisis terlebih dahulu mengenai biaya-biaya, mengenai fasilitasnya terlebih dahulu. Dari situ juga perusahaan akan mempertimbangkan menggunakan sistem apa dan berapa budget yang diperlukan. Baik, terima kasih. Berikutnya ya, saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda tentang Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui pendapat dari kedua tim ini, dan baik dari sisi pro dan kontra mengenai pertanyaannya. Simak baik-baik. Bagaimana penerapan pengembangan sistem informasi dapat membawa keberhasilan bagi perusahaan menurut pandangan masing-masing tim? Dipersilakan. Oke, dipersilakan untuk kedua tim untuk menjawab, memberikan jawaban. Menurut saya, penerapan sistem informasi akuntansi pada semua perusahaan tidak selalu membawa ke keberhasilan, karena bisa juga menjerumuskan kepada kegagalan. Karena banyak kendala-kendala penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut.
mulai dari biayanya yang sangat tinggi, karena tidak semua perusahaan itu mampu untuk mengeluarkan biaya untuk memasang sistem tersebut, untuk biaya perawatan sistem tersebut, dan pasti biayanya tidak sedikit, dan belum lagi risiko kegagalannya juga cukup tinggi. Izin menambahkan, dan juga tidak selalu menjamin keberhasilan perusahaan itu sendiri. Karena apa? Karena jika suatu sistem itu tidak dikelola dengan baik, maka jaringan tersebut akan menjerumuskan pada kegagalan, khususnya dari kegagalan profit, yang dimana kita membeli suatu sistem itu sendiri membutuhkan banyak dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika perusahaan itu tidak mengembangkan atau memperbaiki atau mengelola jaringan itu sendiri tidak baik, maka jaringan itu sendiri akan menjerumuskan kita pada sebuah lubang yang besar yang membuat perusahaan tersebut bisa pilot atau bangkrut. Ini sudah habis. Oke, selanjutnya silakan untuk tim pro menjawab. Silakan juga dari sekarang. Baik, menurut saya dari apa yang sudah ditanyakan Chandra sebagai juri di dalam penerapan pengembangan SIA, apa dapat dijamin kesuksesan? Menurut saya sendiri, penerapan pengembangan SIA, saya tidak mengatakan sukses, tetapi dapat membantu menunjang pekerjaan di dalam sebuah perusahaan, karena sistem informasi akuntansi sendiri juga di zaman sekarang dibutuhkan, karena memang sudah memudahkan manusia di dalam mengelola sebuah data. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari Syifa. Oke, terima kasih dari tim pro jawabannya. Oke, terima kasih untuk semua atas jawabannya. Dan untuk acara kali ini saya tutup. Dan terima kasih untuk audiens yang sudah menonton kami. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.